Dia mengambil anjing yang salah di pet shop tanpa tahu bahwa anjing itu milik seorang miliarder yang akan jatuh cinta padanya. Kedengarannya seperti judul salah satu novel romantis murahan yang diam-diam disukai Cahaya Wijaya, tetapi tidak pernah ia akui di depan umum. Hanya saja ini bukan cerita rekaan. Ini adalah hidupnya yang jungkir balik pada suatu Jumat sore di Jakarta, ketika hujan turun begitu deras hingga pohon-pohon flamboyan pun tampak membungkuk. Tepat pada saat ia berlari masuk ke Pet Glamour, basah kuyup seperti pudel mini setelah mandi, takdir memutuskan untuk bermain menjadi dewa asmara yang ceroboh. "Mochi!" teriak Cahaya, menggoyangkan rambutnya yang basah sambil mencari bola bulu kecil yang telah ia tinggalkan untuk grooming 3 jam lalu. "Aku datang untuk menjemput bayiku." Petugas baru, seorang gadis dengan rambut ungu dan lingkaran hitam pekat di bawah mata yang menunjukkan kurang tidur, hanya menunjuk ke deretan kandang tempat beberapa anjing menunggu pemiliknya. Cahaya segera melihat seekor Yorkshire dengan pita biru, persis seperti yang ia minta untuk sahabat kecilnya. Tanpa pikir panjang, ia membuka kandang, mengambil anjing kecil itu dan memeluknya ke dada. "Ayo sayang, kita pulang. Kamu makin ganteng setelah mandi," bisiknya menutupi moncong hewan itu dengan ciuman, sementara anjing itu mengibaskan ekornya dengan kencang. Yang tidak Cahaya ketahui, dan akan ia sadari dengan cara yang paling buruk, adalah bahwa ada lebih dari satu Yorkshire dengan pita biru di toko itu, dan yang ada dalam pelukannya bukanlah Mochi miliknya, melainkan anjing peliharaan Bima Wijaya, pewaris misterius kerajaan mod paling bergengsi di negara ini, seorang pria yang secara kebetulan memiliki nama keluarga yang sama dengannya, meskipun kehidupan mereka sangat jauh berbeda. Sementara itu, di sisi lain kota, di sebuah apartemen penthouse dengan pemandangan bundaran HI, Bima melirik jam tangannya dengan tidak sabar. Sopirnya seharusnya sudah menjemput Mochi 1 jam yang lalu. Dia ada acara amal malam ini, dan betapapun konyolnya kedengarannya, Yorkshire kecilnya adalah jimat keberuntungannya. Dia tidak pernah menutup kesepakatan besar tanpa anjing kecil itu di dekatnya, dan malam ini adalah malam yang menentukan untuk ekspansi internasional mereknya. "Rudy, di mana Mochi?" tanyanya di telepon, nyaris tidak bisa menahan kejengkelan. "Aku membutuhkannya di sini dalam 30 menit. Jawaban di seberang telepon membuat darahnya serasa membeku. Mochi sudah tidak ada di pet shop. Seseorang telah salah mengambil anjingnya dan tidak ada yang tahu siapa orang itu. Bima bukanlah pria yang mudah kehilangan ketenangan. Pada usia 35 tahun, ia telah membangun sebuah kerajaan, menghadapi krisis ekonomi, dan bernegosiasi dengan para pebisnis paling kejam di pasar. Tetapi pada saat itu, sesuatu di dalam dirinya runtuh. Mochi lebih dari sekadar anjing. Itu adalah kenangan terakhir dari neneknya, satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Temukan orang itu, perintahnya dengan suara yang akan membuat manajer paling berpengalamannya pun gemetar. "Gunakan kamera CCTV, lakukan apapun yang diperlukan. Aku mau anjingku kembali hari ini." Yang tidak Bima bayangkan adalah bahwa ketika dia akhirnya menemukan wanita yang telah menculik Mochinya yang berharga, hidupnya akan berubah selamanya. Dan bukan hanya karena dia akan mendapatkan kembali jimat keberuntungannya. Ada sesuatu dalam diri Cahaya yang akan segera ia temukan. Sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh miliaran rupiahnya. Saat badai menguat di atas Jakarta, dua hati berdetak dalam ritme yang berbeda. Sama sekali tidak menyadari fakta bahwa mereka akan segera bertabrakan. Dan ketika itu terjadi, semua uang di dunia tidak akan mampu mempersiapkan Bima untuk topan bernama Cahaya Wijaya yang masuk ke dalam kehidupannya yang telah direncanakan dengan cermat. Cahaya tiba di apartemen kecilnya di kawasan Kemang, melepas sepatunya yang basah kuyup dan meletakkan Yorkshire itu di tempat tidur sementara dia menyiapkan handuk untuk mengeringkannya. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang aneh. Mochinya akan selalu berlari langsung ke kotak mainannya begitu sampai di rumah. Tetapi anjing kecil ini tetap duduk menatapnya dengan rasa ingin tahu, seolah menunggu instruksi. "Mochi, kamu baik-baik saja, sayang?" tanyanya, mendekat untuk memeriksa anjing itu lebih baik. Saat itulah dia menyadarinya. Bercak coklat di dada yang dimiliki Mochinya sejak kecil tidak ada di sana. Yorkshire ini memiliki bulu yang sangat keemasan tanpa tanda. "Ya Tuhan," bisiknya merasakan kepanikan meningkat. "Kamu bukan Mochi." Seolah mengerti setiap kata, anjing kecil itu memiringkan kepalanya ke samping dan menggonggong pelan. Cahaya memperhatikan sesuatu yang tidak ia lihat sebelumnya. Kalung kulit yang sangat halus, hampir tersembunyi oleh bulu yang lebat,
Dengan liontin emas kecil bertuliskan mochi dan nomor telepon. Kebetulan yang aneh. Anjing yang salah ia ambil memiliki nama yang sama dengan anjingnya. Tetapi sementara mochinya memakai kalung sederhana yang dibeli saat diskon, yang ini memiliki sesuatu yang sepertinya langsung dari etalase Louis Vuitton. Aku harus menelepon pet shop, gumamnya meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Tapi sebelum dia bisa menekan nomor, ponselnya bergetar dengan sebuah pesan. Kami tutup karena badai. Akan buka kembali besok jam 9 pagi. Bagus sekali. Dia terjebak dengan anjing yang salah sampai hari berikutnya. Dia memutuskan untuk menelepon nomor di kalung itu. Sementara itu, Bima telah membatalkan kehadirannya di acara amal, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, dan sedang meninjau rekaman keamanan Pet Glamour untuk ketiga kalinya. Itu dia, seorang wanita dengan rambut coklat ikal, benar-benar basah kuyup, mengambil mochinya dan bergegas keluar. Berhasil mengidentifikasinya, tanyanya kepada detektif swasta yang ia simpan dalam daftar gajinya untuk keadaan darurat. Biasanya terkait dengan spionase industri, tidak pernah untuk melacak anjing yang diculik. Sudah, Pak Cahaya Wijaya, 28 tahun, desainer grafis lepas. Tinggal kurang dari 10 blok dari sini. Bima mengerutkan kening. Wijaya, nama keluarga yang sama denganku? Murni kebetulan, jawab detektif itu. Dia tidak punya hubungan apapun dengan keluarga Anda. Sebenarnya dia berasal dari keluarga sederhana, dibesarkan oleh neneknya di Yogyakarta. Pindah ke Jakarta 3 tahun lalu untuk mencoba peruntungan di bidang desain. Sesuatu dalam informasi itu menyentuh Bima. Dia juga dibesarkan oleh neneknya, meskipun dalam keadaan yang sangat berbeda. Teleponnya berdering, menginterupsi pikirannya. Nomor tidak dikenal. Halo, jawabnya singkat. Halo, selamat malam. Suara wanita di seberang sana terdengar gugup. Nama saya Cahaya Wijaya dan saya rasa saya tidak sengaja mengambil anjing Anda di Pet Glamour hari ini. Seekor Yorkshire bernama Mochi. Bima merasakan gelombang kelegaan segera diikuti oleh kejengkelan. Anda tahu kekacauan yang Anda sebabkan? Saya membatalkan janji penting karena kesalahan ini. Hening sejenak di seberang sana, lalu terdengar helaan napas. Dengar, saya benar-benar minta maaf. Saya juga panik karena anjing saya, yang namanya juga Mochi, luar biasa sekali, hilang. Saya salah mengambil anjing Anda karena mereka sangat mirip dan... Di mana Anda? Sela Bima, saya akan menyuruh sopir saya menjemput Mochi sekarang juga. Pet shopnya tutup, jelas Cahaya. Saya tidak bisa mengambil anjing saya sampai besok dan saya duga anjing Anda ada di sana. Bisakah kita selesaikan ini besok pagi? Saya janji saya merawatnya dengan baik. Bima tidak terbiasa menunggu. Dia tidak terbiasa dibantah. Dan dia jelas tidak terbiasa bergantung pada niat baik orang asing. Saya akan sampai di alamat Anda dalam 20 menit, katanya singkat, lalu menutup telepon. Cahaya menatap telepon, tidak percaya. Pria itu bahkan tidak bertanya di mana dia tinggal. Bagaimana dia bisa muncul di depan pintunya? Jawabannya datang dalam bentuk pesan teks beberapa detik kemudian, dengan alamat lengkapnya termasuk nomor apartemennya. Rasa merinding menjalari tulang punggungnya. Siapa pria ini yang bisa menemukan alamatnya dalam hitungan menit? Dan mengapa seekor anjing begitu penting sehingga dia membatalkan janji dan muncul di rumahnya pada malam badai? Melihat Yorkshire kecil yang sekarang tidur nyenyak di tempat tidurnya, Cahaya mendapat firasat. Hidupnya akan berubah drastis. Yang tidak ia ketahui adalah apakah itu menjadi lebih baik atau lebih buruk. 11 menit kemudian, Bima Wijaya dikenal karena ketepatan waktunya yang obsesif. Bel apartemen Cahaya berbunyi. Dia telah menggunakan waktu itu untuk berganti pakaian, menjinakkan rambutnya yang sulit diatur, dan mencoba membuat apartemen kecilnya terlihat sedikit rapi, meskipun dia tahu itu seperti mencoba menyembunyikan matahari dengan saringan. Dia menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu. Pria yang berdiri di koridor membuat jantungnya melonjak. Tinggi, bahu lebar, rambut hitam legam yang tertata rapi, dan mata tajam yang seolah menganalisisnya seperti lembar data. Dia mengenakan setelan jas yang harganya pasti lebih mahal dari gabungan semua perabotan di apartemennya. Cahaya Wijaya, tanyanya, meskipun itu jelas hanya formalitas. Ya, dan Anda pasti pemilik Mochi, jawabnya mencoba menjaga ketenangannya. Alisnya sedikit terangkat. Bima Wijaya, dia mengulurkan tangannya. Cahaya merasakan sengatan kecil ketika jari-jari mereka bersentuhan. Mungkin listrik statis, katanya pada dirinya sendiri. Karena badai dan segalanya, silakan masuk. Mochi sedang tidur di tempat tidur saya, katanya menyingkir agar Bima bisa lewat.
Bima mengambil beberapa langkah ke dalam dan berhenti. Matanya menyapu apartemen kecil itu. Cahaya merasakan wajahnya memanas. Rumahnya sederhana, tapi nyaman, dihiasi dengan barang-barang vintage dan karya seni yang ia buat sendiri. Dunia yang sangat berbeda dari yang biasa ia tempati, bayangnya. Aroma parfumnya yang mahal, sesuatu yang beraroma kayu dan sitrus, langsung bercampur dengan aroma kopi tubruk dan cat minyak yang selalu memenuhi apartemennya. Nyaman komentarnya, dan Cahaya tidak bisa menguraikan apakah ada ketulusan atau nada merendahkan dalam suaranya. Maaf, saya tidak punya ruang tunggu berlapis marmer dan sofa kulit Italia, jawabnya. Tidak bisa menahan lidah tajamnya yang selalu membuatnya dalam masalah. Yang mengejutkan, Bima tersenyum tipis, senyum pertama sejak dia tiba. Saya lebih suka lingkungan seperti ini, katanya, dan sesuatu di matanya menunjukkan bahwa dia jujur. Nenek saya punya rumah seperti ini, kecil, tapi setiap sudutnya menceritakan sebuah kisah. Komentar itu membuat Cahaya lengah. Bukan itu yang ia harapkan dari seorang pria yang sepertinya keluar langsung dari halaman majalah Forbes. Anjing Anda ada di sini, katanya, membimbingnya ke kamar. Dalam perjalanan, Bima memperhatikan gambar-gambar di dinding, ilustrasi mode dengan gaya yang khas yang langsung menarik perhatian profesionalnya. Anda yang membuat ini? Tanyanya, berhenti untuk mengamati satu gambar khusus. Gaun malam dengan elemen yang terinspirasi dari pohon flamboyan, simbol Jakarta, meski tidak resmi. Ya, menggambar adalah pekerjaan saya. Dan pelarian saya, jelasnya. Saya desainer lepas, tapi saya bermimpi bekerja di dunia mode suatu hari nanti. Bima menatapnya dengan minat baru. Ada bakat murni dalam gambar-gambar itu, pandangan segar yang bisa dimanfaatkan oleh mereknya. Sebelum dia bisa berkomentar, gonggongan gembira menginterupsi momen itu. Mochi telah bangun dan saat melihat pemiliknya, melompat dari tempat tidur dan berlari ke arahnya, kakinya tergelincir lucu di lantai kayu. Bima berjongkok dan menggendong anjing itu, yang menjilati wajahnya dengan antusias. Itu adalah pertama kalinya Cahaya melihatnya benar-benar tersenyum. Senyum yang benar-benar mengubah wajahnya yang kaku, memperlihatkan lesung pipi yang tak terduga dan binar yang hampir kekanakan di matanya. Terima kasih sudah merawatnya, kata Bima, suaranya lebih lembut sekarang. Mochi sangat spesial bagi saya. Saya mengerti sekali, jawab Cahaya, memikirkan Mochinya sendiri, yang masih terjebak di pet shop. Anjing saya juga keluarga saya. Guntur yang sangat keras mengguncang jendela, membuat Cahaya terlonjak kaget. Di luar, badai semakin parah. Saya tidak yakin aman mengemudi dalam kondisi seperti ini, komentarnya menatap cemas ke arah hujan yang menghantam jendela. Bima memeriksa ponselnya. Sopir saya mengonfirmasi, jalan-jalan utama tergenang. Dia menyarankan menunggu hujan reda. Keheningan canggung menyelimuti mereka. Cahaya Wijaya, desainer lepas dengan tagihan menunggak, dan Bima Wijaya, Taipan Mode, terjebak bersama di apartemen mungil saat badai. Alam semesta benar-benar punya selera humor. Mau teh? Tawarnya akhirnya. Atau saya punya anggur murah, jika Anda lebih suka sesuatu yang lebih kuat untuk mengatasi trauma terjebak di sini bersama saya. Bima menatapnya sejenak. Lalu tertawa, suara tulus yang mengejutkan mereka berdua. Anggur murah kedengarannya sempurna, jawabnya. Sudah lama saya tidak minum sesuatu yang tidak melalui persetujuan sommelier yang sombong. Saat Cahaya pergi ke dapur, Bima mengamati lagi gambar-gambar di dinding. Ada sesuatu yang istimewa di sana, visi unik yang sangat cocok dengan koleksi baru yang sedang ia rencanakan. Mungkin penculikan anjing ini bukan hanya ketidaknyamanan. Mungkin ini adalah kesempatan pribadi dan profesional yang telah dilemparkan takdir ke jalannya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Bima Wijaya, pria yang merencanakan setiap menit hidupnya, memutuskan bahwa dia tidak keberatan melihat kemana malam yang tak terduga ini akan membawanya. Dengan 2 gelas anggur murah di tangan dan badai yang mengubah malam menjadi siang dengan kilatnya yang sering, Cahaya dan Bima duduk di balkon kecil apartemen yang tertutup. Mochi duduk dengan nyaman di pangkuan pemiliknya, sesekali memandang Cahaya seolah sudah menganggapnya sebagai teman. Jadi, 2 Mochi, komentar Bima, memecah kesunyian. Kebetulan sekali, Cahaya tersenyum. Saya menamainya begitu karena waktu kecil, dia kecil dan manis. Mengingatkan saya pada kue mochi. Dan Anda? Wajah Bima melembut. Nenek saya, dia makan kue klepon setiap hari.
Katanya itu rahasia untuk mencapai usia 90 tahun dengan gigi utuh. Dia berhenti sejenak, menatap hujan. Ketika beliau meninggal 5 tahun lalu, dia meninggalkan permintaan agar saya mengadopsi seekor anjing. Katanya saya butuh seseorang yang mencintai saya tanpa syarat. Minggu yang sama, saya menemukan si kecil ini terlantar di dekat kantor saya. Nenek Anda sepertinya wanita yang bijak, komentar Cahaya. Terkejut dengan kerentanan yang ia lihat pada pria yang kurang dari 1 jam lalu, tampak begitu mengintimidasi. Yang paling bijak yang pernah saya kenal, Bima membenarkan. Dialah yang mengajari saya menjahit. Kami memulai Wijaya Couture di mesin jahit di ruang tamunya. Cahaya tersedak anggurnya, batuk tak terkendali. Bima mencondongkan tubuh untuk membantunya menepuk punggungnya dengan ringan. Wijaya Couture? Akhirnya ia berhasil bicara. Anda Bima Wijaya yang itu? Dia tampak benar-benar bingung. Saya pikir Anda tahu siapa saya. Saya tahu Anda kaya. Dari mobil, setelan jas, dan cara Anda menemukan alamat saya dalam hitungan detik, jelas Cahaya masih mengatur napas. Tapi saya tidak tahu Anda adalah pemilik merek mode terbesar di Indonesia. Saya punya guntingan koleksi Anda di buku inspirasi saya sejak kuliah. Senyum tipis, hampir malu, muncul di bibir Bima. Biasanya orang tahu siapa saya bahkan sebelum mereka bertemu dengan saya. Menyenangkan bertemu seseorang yang belum meneliti seluruh hidup saya. Cahaya menggigit bibirnya, tiba-tiba sadar bahwa dia sedang mengenakan pakaian rumahnya, legging pudar dan kaos bergambar kucing, sambil berbicara dengan salah satu nama terbesar di dunia mode Indonesia. Tapi, alih-alih merasa terintimidasi, dia mendapati dirinya terpesona oleh dualitas pria ini. Eksekutif tanpa ampun yang menelepon menuntut anjingnya kembali, dan Bima yang ini, yang tersenyum ketika berbicara tentang neneknya dan minum anggur murah tanpa mengeluh. Boleh saya tunjukkan sesuatu? Tanyanya tiba-tiba bersemangat. Tanpa menunggu jawaban, dia berlari ke dalam dan kembali dengan buku sketsa yang sudah usang. Ini proyek akhir kuliah saya. Koleksi yang terinspirasi dari warisan budaya Yogyakarta. Bima membolak-balik buku catatan itu dengan minat yang semakin besar. Mata ahlinya menangkap detail yang akan diabaikan kebanyakan orang. Ini luar biasa, Cahaya. Anda punya pandangan yang unik. Kenapa Anda tidak bekerja di salah satu rumah mode? Senyumnya memudar. Saya sudah mencoba mengirim portofolio ke semuanya, termasuk ke Wijaya Couture. Saya hanya mendapat keheningan atau surat penolakan yang sopan. Bima menutup buku catatan itu tiba-tiba serius. Direktur perekrutan kami perlu dipecat jika membiarkan bakat Anda lolos. Cahaya tertawa, mengira dia bercanda, tetapi sorot matanya mengatakan sebaliknya. Anda serious? Saya jarang mengatakan sesuatu tanpa niat, jawabnya. Kami sedang mengembangkan lini baru akar Nusantara. Estetika Anda akan sangat cocok. Jantung Cahaya berdebar kencang. Itu adalah mimpinya yang terwujud di depannya. Secara harfiah duduk di balkonnya minum anggur murah. Ini tawaran pekerjaan atau anggurnya yang berbicara? Tanyanya, mencoba menyembunyikan harapan dalam suaranya. Bima menatapnya langsung, mata tajamnya intens bahkan dalam cahaya redup. Ini tawaran untuk menunjukkan portofolio lengkap Anda kepada direktur kreatif kami hari Senin, di kantor saya. Keheningan yang syarat dengan kemungkinan menggantung di antara mereka. Cahaya baru saja akan menjawab ketika lampu berkedip dan padam sama sekali. Seluruh apartemen tenggelam dalam kegelapan, hanya diterangi oleh kilat sesekali. Sepertinya saya perlu menggunakan jasa penginapan dari penculik anjing saya, komentar Bima. Suaranya lebih dekat dari yang Cahaya duga. Saya punya lilin dan lebih banyak anggur, tawarnya berterima kasih pada kegelapan yang menyembunyikan rona merah di pipinya. Dan sofa ini tidak senyaman kelihatannya. Saya pernah tidur di tempat yang lebih buruk, jawabnya, dan ada sesuatu dalam suaranya yang menunjukkan bahwa dia tidak hanya bersikap sopan. Di bawah cahaya lilin yang berkelip-kelip yang dinyalakan Cahaya, keduanya terus berbicara tentang desain, tentang anjing mereka, tentang kenangan nenek mereka. Jam-jam berlalu tanpa mereka sadari, badai di luar terlupakan saat mereka menciptakan dunia mereka sendiri di dalam apartemen kecil itu. Ketika Cahaya akhirnya tertidur di sofa, di sebelah Bima, kepalanya tanpa sadar bersandar di bahunya. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja berpartisipasi dalam malam yang paling menentukan dalam karirnya, dan mungkin dalam hidupnya. Dan Bima mengamati wajahnya yang tenang di bawah cahaya lilin, bertanya-tanya bagaimana kekacauan sederhana dengan anjing telah membawa lebih banyak kehidupan.
ke dunianya dalam beberapa jam terakhir daripada semua acara glamour dalam beberapa tahun terakhir. Fajar membawa langit yang bersih secara mengejutkan di atas Jakarta, seolah badai semalam hanyalah mimpi. Cahaya terbangun oleh suara panci di dapur dan aroma khas kopi tubruk yang baru diseduh. Sejenak dia bingung. Dia jarang menerima tamu, apalagi seseorang yang membuat sarapan di dapurnya. Lalu kenyataan menghantamnya. Bima Wijaya yang itu telah tidur di sofanya. Dan tampaknya sekarang sedang memasak. Dia bergegas bangun, menyadari dengan ngeri bahwa dia sedikit mengiler di bahu kemeja yang harganya pasti lebih mahal dari sewa bulanannya. Dia berlari ke kamar mandi, mencoba menjinakkan rambutnya dan memberikan penampilan yang sedikit rapi sebelum menghadapi tamu tak terduganya. Ketika dia akhirnya masuk ke dapur, pemandangan yang dia temukan sangat surreal. Bima Wijaya masih mengenakan celana bahan dan kemeja, sekarang dengan lengan tergulung, sedang menyiapkan telur orak-arik seperti koki profesional. Mochi mengamati semuanya dari posisi istimewanya di kursi, lidahnya terjulur mengantisipasi. "Selamat pagi," kata Bima saat melihatnya. "Semoga Anda tidak keberatan. Saya pikir sarapan adalah cara yang baik untuk berterima kasih atas keramah tamahannya. Anda bisa memasak?" Adalah satu-satunya hal yang bisa diartikulasikan Cahaya masih memproses pemandangan domestik itu. Bima tertawa, suara yang mulai ia nikmati. "Nenek saya tidak membesarkan orang yang tidak berguna. Saya bisa memimpin kerajaan mode, tapi saya juga tahu cara membuat telur orak-arik yang layak." Cahaya mendekat, mengamati ketangkasannya saat menyelesaikan hidangan. "Saya punya sesuatu untuk Anda," katanya, menunjuk ke sebuah map di atas meja. "Saya mencetaknya saat Anda tidur." Penasaran, Cahaya membuka map itu dan menemukan kontrak awal dengan logo Wijaya Couture. Kontrak konsultasi untuk koleksi baru Akar Nusantara. "Anda serius?" Gumamnya, mengusapkan jari-jarinya di atas kertas seolah-olah itu bisa menghilang kapan saja. "Seperti yang saya katakan kemarin, saya jarang mengatakan sesuatu tanpa niat," jawab Bima, meletakkan telur di 2 piring. "Ini hanya kontrak awal, 3 bulan. Jika berjalan baik untuk kedua belah pihak, kita bisa diskusikan sesuatu yang permanen." Cahaya membaca sekilas persyaratannya dan hampir tersedak saat melihat jumlah bayarannya. Itu lebih dari yang dia hasilkan dalam 6 bulan sebagai pekerja lepas. "Kenapa?" tanyanya akhirnya, menatapnya. "Kenapa saya? Ada ribuan desainer berbakat di luar sana." Bima meletakkan piring di atas meja dan duduk di depannya. "Saya percaya pada pertanda, Cahaya. Nenek saya selalu bilang bahwa alam semesta menempatkan orang yang tepat di jalan kita pada saat-saat yang paling tidak terduga." Dia berhenti, memainkan garpunya. "Selain itu, pekerjaan Anda benar-benar bagus. Punya jiwa, sesuatu yang kurang di sebagian besar industri mode saat ini." Sesuatu dalam tatapannya membuat jantung Cahaya berdebar kencang, dan itu bukan hanya karena peluang profesional. "Dan apa yang terjadi setelah saya mengembalikan anjing Anda dan mengambil anjing saya kembali?" tanyanya, mencoba menjaga percakapan tetap di jalur profesional. Senyum misterius muncul di bibir Bima. "Saya rasa kita bisa menemukan alasan untuk terus bertemu. Secara profesional, tentu saja." "Tentu saja," ulang Cahaya, merasakan pipinya memanas. Telepon Bima berdering, memecah momen itu. Dia menjawab dengan cepat. Wajahnya kembali ke ekspresi profesional yang dia lihat pada awalnya. "Saya mengerti. Ya, saya akan ke sana dalam 1 jam." Dia menutup telepon dan menatap Cahaya. "Pet shop sudah buka. Mochi Anda sedang menunggu." 1 jam kemudian, di Pet Glamour, terjadi sebuah adegan yang akan membuat pengamat manapun tersenyum. 2 Yorkshire identik, keduanya bernama Mochi, bertemu kembali dengan pemiliknya masing-masing. Anjing Cahaya melompat ke pelukannya, menjilati wajahnya sambil merintih bahagia. Di Fabulous Nyesel, Bima menerima perlakuan yang sama dari sahabat kecilnya. "Saya rasa ini adalah kesimpulan resmi dari penculikan besar Mochi," canda Cahaya, lega karena temannya telah kembali. "Justru sebaliknya," jawab Bima, memperbaiki dasi yang telah diambilnya dari mobil. "Saya rasa ini baru permulaan." Dia memberinya kartu nama. "Senin, jam 9 pagi. Kantor saya." "Jangan terlambat." Nadanya profesional, hampir dingin, kontras yang mencolok dengan pria yang membuat telur orak-arik di dapurnya beberapa jam sebelumnya. Cahaya hanya mengangguk, memeluk Mochinya lebih erat. Akhir pekan berlalu seperti kabur. Cahaya nyaris tidak tidur. Separuh dirinya gembira, separuh lainnya ketakutan. Dia mengobrak-abrik lemari pakaiannya yang sederhana,
menyadari bahwa tidak ada yang dimilikinya yang pantas untuk Wijaya Couture. Dalam tindakan putus asa dan keyakinan, dia menggunakan sebagian dari tabungan daruratnya untuk membeli blazer yang layak dan sepatu baru. Ini investasi, ulangnya pada dirinya sendiri. Pada hari Senin, pukul 8.45, Cahaya memasuki lobi Wijaya Couture. Itu adalah gedung pencakar langit dari kaca dan baja di kawasan SCBD, sebuah monumen kemewahan yang membuat apartemen kecilnya di Kemang terlihat seperti rumah boneka. Udara berbau bunga lili segar dan sesuatu yang mahal yang tidak bisa ia kenali. Suaranya teredam, hanya bunyi klik lembut sepatu hak tinggi di atas marmer. Cahaya Wijaya, untuk bertemu Pak Bima, katanya kepada resepsionis, yang menilainya dari atas ke bawah dengan tatapan sopan. Namun menghakimi, sebentar, resepsionis itu berbicara di intercom, Anda bisa naik. Lantai 20, asistennya Sylvia sedang menunggu. Cahaya masuk ke lift, jantungnya berdebar sangat kencang hingga dia takut itu bisa terdengar. Lantai 20 berbeda. Itu adalah ruang terbuka, minimalis dengan dinding putih, perabotan desainer, dan pemandangan kota yang menakjubkan. Orang-orang berlalu lalang mengenakan pakaian yang hanya dilihat Cahaya di majalah. Seorang wanita tinggi, pirang, mengenakan jumpsuit hitam tanpa celah, mendekat. Senyumnya tidak mencapai matanya yang dingin. Cahaya Wijaya, saya Sylvia, direktur kreatif dan asisten eksekutif Bima. Penekanan pada Bima sangat jelas. Dia memberitahu saya tentang pertemuan tak terduga Anda, cerita yang menarik. Cahaya langsung merasa defensif. Itu adalah kesalahan. Saya di sini untuk menunjukkan portofolio saya. Tentu, kata Sylvia dengan nada bosan. Bima sedang telekonferensi dengan Paris. Dia meminta saya untuk mengakomodasi Anda. Ikuti saya. Sylvia membawanya bukan ke kantor, tetapi ke stasiun kerja kecil di sudut studio desain yang bising di dekat mesin printer. Anda bisa menunggu di sini. Dia akan menemui Anda jika sudah bisa. Jam-jam berlalu, jam 9 pagi menjadi jam 10, lalu jam 11. Cahaya mengamati para desainer mempresentasikan kain, model melakukan fitting pakaian. Tidak ada yang berbicara dengannya. Dia merasa tidak terlihat seorang penipu. Kepanikan mulai tumbuh. Apakah Bima berubah pikiran? Apakah semua ini hanyalah khayalan yang disebabkan oleh badai? Saat tengah hari, perutnya keroncongan, tetapi dia tidak berani pergi. Akhirnya, pukul 12.30, Sylvia muncul kembali. Dia bisa menemui Anda sekarang. Cahaya mengambil portofolionya, tangannya berkeringat. Sylvia membawanya ke kantor Bima. Kantor itu sangat besar, dengan dinding kaca di 3 sisi. Bima berada di belakang meja mahoni besar, berbicara di telepon dalam bahasa Inggris. Wajahnya serius, postur kekuasaan penuh. Dia memberi isyarat agar Cahaya duduk tanpa menginterupsi panggilan. Ini bukan Bima yang minum anggur murah di balkonnya. Ini adalah sang Taipan. Dia akhirnya menutup telepon. Nona Wijaya, maaf menunggu. Senin pagi, suaranya formal Mbak Wijaya. Tidak masalah, bohongnya. Sylvia bilang Anda membawa pekerjaan Anda. Ya, dia membuka portofolio di atas meja. Dia membolak-baliknya dengan cepat. Jauh lebih cepat daripada malam badai itu. Bagus, sangat bagus. Dia menutup buku catatan itu. Seperti yang saya sebutkan, kami meluncurkan Akar Nusantara. Kontrak yang saya berikan adalah untuk konsultasi. Namun, dia berhenti, dan jantung Cahaya mencelos. Sylvia, dengan alasan yang kuat, menunjukkan bahwa tidak adil bagi tim internal jika saya membawa seseorang dari luar begitu saja. Wajah Sylvia yang berdiri di samping meja adalah topeng kerendahan hati palsu. Jadi, lanjut Bima, kita akan melakukan tes. Tim internal dan Anda akan menerima briefing yang sama. Saya ingin 3 konsep lengkap paling lambat hari Jumat. Konsep terbaik akan memimpin pengembangan koleksi. Cahaya merasakan gelombang dingin. Itu adalah ujian, sebuah kompetisi. Dimengerti Pak Wijaya, katanya suaranya mantap meskipun ada getaran di dalam. Bagus, Sylvia akan memberi Anda briefing dan akses ke arsip material kami. Selamat datang di Wijaya Couture, Nona Wijaya. Saya harap Anda bisa berenang. Hiu di sini nyata. Dia tersenyum tipis, sekilas pertama dari pria malam itu. Sylvia memberi Cahaya sebuah tablet berisi briefing. Semua yang Anda butuhkan ada di sana. Matriks warna, pedoman merek, inspirasi yang disetujui. Akses Anda ke studio sampai jam 8 malam. Semoga berhasil. Nada suaranya menyiratkan bahwa Cahaya akan sangat membutuhkannya. Cahaya menghabiskan 3 hari berikutnya di neraka kreatif. Briefing itu membatasi.
penuh dengan jargon korporat dan palet warna layak secara komersial yang tampak tidak bernyawa. Dia mencoba menggambar, tetapi semua yang keluar tampak seperti tiruan murah dari gaya Wijaya Couture yang ada. Dia lelah, terintimidasi, dan menderita sindrom penipu yang parah. Pada Rabu malam, dia sendirian di studio, dikelilingi oleh sketsa yang diremas. Dia melihat inspirasi yang disetujui di tablet. Gambar generik pesta kesenian Bali dan pantai-pantai di Bali. Itu tidak ada hubungannya dengan akarnya, dengan warisan Yogyakarta, dengan tekstur dari kampung halamannya. Saat itulah dia menyadarinya. Sylvia telah memberinya briefing yang salah, atau lebih tepatnya, briefing yang generik dibuat untuk mengecilkan hati. Dia ingat Bima menyebutkan arsitektur dan budaya dalam gambar-gambarnya. Itu tidak ada dimanapun dalam briefing ini. Kemarahan dingin menjalari dirinya. Dia sedang disabotage. Cahaya menutup tablet. Persetan dengan briefing, gumamnya. Dia mengambil buku sketsa baru dan mulai dari awal. Dia mengabaikan palet warna yang disetujui dan mencari referensinya sendiri. Warna tanah dari Jawa Tengah, hijau tua dari hutan tropis, abu-abu dari Candi Borobudur, emas dari ukiran keraton. Dia bekerja sepanjang malam, didorong oleh kopi dan rasa kesal. Pada hari Kamis, dia kelelahan, tetapi dia memiliki sesuatu yang ia banggakan. Sesuatu yang menjadi miliknya. Pada hari Jumat pagi, dia memasuki ruang konferensi. Bima ada di ujung meja, Sylvia ada di sampingnya. Dua desainer lain, tampak percaya diri, mempresentasikan konsep mereka terlebih dahulu. Konsep mereka cantik, rapi, dan aman, persis seperti yang diminta briefing. "Terima kasih, tim," kata Bima tanpa antusiasme. Nona Wijaya, Cahaya berdiri, kakinya gemetar. Dia menempatkan sketsanya di proyektor, ya. "Pak Wijaya, Sylvia, saya membaca briefing yang saya terima. Mulainya, suaranya jernih. Dan saya memutuskan untuk mengabaikannya." Terdengar tarikan napas tajam dari Sylvia. Bima mengangkat alis. "Akar Nusantara bukan hanya pantai dan pesta," lanjut Cahaya mendapatkan kepercayaan diri. "Itu adalah kekuatan pedalaman kita. Ini adalah perpaduan antara tradisi kuno dan modernitas. Ini adalah tekstur batik dan fluiditas sungai. Saya tidak menggunakan palet warna yang disetujui. Saya menggunakan ini." Dia memproyeksikan foto yang diambilnya dari jendela neneknya di Yogyakarta. Langit jingga saat senja berpadu dengan tanah yang subur. "Ini adalah akar kita," katanya. Dia berbicara selama 20 menit, jantungnya berdebar di tenggorokannya. Ketika selesai, ruangan itu hening. Sylvia adalah yang pertama berbicara. "Ini benar-benar di luar merek Bima. Ini rustic. Klien kita di Milan tidak akan mengerti." Selain itu, dia tidak mematuhi arahan langsung. Bima tetap diam, menatap gambar-gambar Cahaya. Dia berdiri dan berjalan ke proyektor, memeriksa gambar mantel terstruktur yang meniru pola batik parang. Dia berbalik ke ruangan itu. "Sylvia, briefing yang kamu berikan kepada tim adalah briefing tahun lalu untuk koleksi resort. Saya ingin melihat apa yang akan mereka lakukan dengan sesuatu yang aman." Dia menoleh ke Cahaya. "Dan apa yang akan kamu lakukan ketika dihadapkan padanya?" Wajah Sylvia memucat. "Pekerjaan tim internal sudah benar," kata Bima diplomatis. "Tapi pekerjaan Nona Wijaya adalah masa depan merek ini." "Selamat, Cahaya. Anda memimpin koleksi akar Nusantara." "Sylvia, saya ingin kontrak pemasok untuk kain tenun itu ada di meja saya sore ini." Cahaya merasa lantai menghilang. Dia berhasil. Dalam minggu-minggu berikutnya, Cahaya tenggelam dalam pekerjaan. Itu lebih sulit dari yang pernah ia bayangkan. Malam yang panjang, tenggat waktu yang mustahil, dan permusuhan terselubung dari Sylvia yang sekarang dipaksa untuk menjalankan visinya. Tapi Cahaya berada di elemennya. Bima menjaga jarak profesional. Dia mengawasi, menyetujui, tetapi pria dari malam badai itu telah menghilang. Itu menyakitkan lebih dari yang Cahaya akui. Ada ketegangan di antara mereka, listrik yang belum terselesaikan setiap kali mereka berada di ruangan yang sama. Suatu malam, hampir jam 2 pagi, Cahaya ada di studio, berjuang dengan palet sulaman. Pintu terbuka. Itu Bima, masih dengan setelan jas, tapi dasinya dilonggarkan. "Anda tidak pulang?" tanyanya, suaranya lembut. "Saya tidak bisa mendapatkan warna emas yang tepat ini," gumamnya, kelelahan. Dia duduk di sebelahnya, mengambil bingkai sulaman. "Nenek, saya akan bilang ini kurang benang emas." Untuk menangkap cahaya, seperti matahari di ukiran. Mereka bekerja dalam diam selama 1 jam. Bahu mereka hampir bersentuhan. Aroma parfumnya sudah akrab sekarang.
Kenapa Anda melakukannya? Tanyanya akhirnya. Tes itu. Briefing palsu itu. Saya perlu tahu, katanya tanpa menatapnya. Perlu tahu apakah bakat Anda nyata atau apakah saya hanya terpesona oleh badai. Dia menatapnya. Dan saya perlu semua orang di sini tahu bahwa Anda mendapatkan tempat Anda. Bahwa itu bukan hadiah dari saya. Dan sekarang, bisiknya. Sekarang, katanya, suaranya rendah, adalah risiko terbesar dari semuanya. Dia mencondongkan tubuh dan cahaya menahan napas. Bibir mereka hanya berjarak beberapa sentimeter ketika alarm kebakaran gedung berbunyi. Tes rutin tengah malam. Momen itu hancur. Pekerjaan berlanjut, tetapi sesuatu telah berubah. Ketegangan itu nyata. Koleksi hampir siap ketika bom meledak. Sebuah kolom gosip mode menerbitkan catatan berbisa. Sang Taipan dan si anak baru, Bima Wijaya menyiapkan koleksi baru atau pacar baru. Sumber mengatakan anak emas baru Wijaya Couture mendapatkan tempatnya dengan cara kreatif. Cahaya hancur. Itu adalah mimpi terburuknya. Tatapan di kantor keesokan harinya tak tertahankan. Dia langsung ke kantor Bima, kolom gosip itu tergenggam di tangannya. Saya mengundurkan diri, katanya, air mata membakar. Saya tidak akan membiarkan mereka menghancurkan reputasi Anda atau meremehkan pekerjaan saya. Bima mengambil koran dari tangannya, membaca catatan itu, dan wajahnya menjadi gelap dengan cara yang belum pernah Cahaya lihat. Dia menekan intercom. Batalkan rapat saya, dan panggil tim humas. Sekarang. Bima, saya serius, kata Cahaya. Saya juga, katanya. Anda tidak akan kemana-mana. 2 jam kemudian, Bima Wijaya melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Memberikan konferensi pers dadakan. Cahaya menonton, terkejut, di layar di studio. Ada desas-desus tentang integritas koleksi baru saya, kata Bima kepada wartawan. Biar saya perjelas, koleksi Akar Nusantara adalah karya paling inovatif yang dihasilkan perusahaan ini dalam 1 dekade. Dan itu sepenuhnya berkat kejeniusan tunggal dari desainer kepala baru kami, Cahaya Wijaya. Dia menatap lurus ke kamera. Bakatnya adalah satu-satunya cerita di sini. Dan untuk membuktikannya, kami memajukan peluncurannya. Peragaan busana akan diadakan di Jakarta Fashion Week dalam 6 bulan. Itu adalah langkah yang cerdas. Dia tidak hanya membelanya, tetapi juga melipat gandakan taruhan, menempatkan prestis seluruh merek pada bakatnya. Sylvia, yang Cahaya curigai membocorkan catatan itu, tampak sangat marah. 6 bulan kemudian, keriuhan di ruang utama Jakarta Fashion Week, JFJ, meningkat saat para tamu mengambil tempat duduk mereka. Presentasi koleksi baru Akar Nusantara dari Wijaya Couture adalah acara yang paling ditunggu musim ini, terutama setelah rumor tentang desainer baru yang telah merevolusi estetika merek tradisional tersebut. Di belakang panggung, Cahaya Wijaya dengan gugup menyesuaikan gaun terakhir koleksi, sebuah karya menakjubkan yang terinspirasi oleh Danau Toba, dengan lapisan mengalir dalam nuansa biru dan hijau yang tampak bergerak seperti air dengan gerakan sekecil apapun. Sempurna, kata suara yang akrab di belakangnya. Sama seperti kamu. Bima mendekat, tampil sempurna dalam setelan biru lautnya. Selama 6 bulan terakhir, kontrak konsultasi awal telah berubah menjadi posisi permanen sebagai direktur kreatif asosiasi. Dan hubungan profesional, telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih bermakna. Begitu debu dari kolom gosip mereda dan pekerjaan intens menyatukan mereka. Aku takut setengah mati. Aku Cahaya. Bagaimana jika mereka membencinya? Bima meraih tangannya, sebuah gerakan yang telah menjadi akrab dan menenangkan. Tidak mungkin. Kamu mengubah visiku menjadi sesuatu yang lebih baik. Kita yang mengubahnya, koreksinya, tersenyum. Kita tim yang baik, bukan? Yang terbaik, setujunya mencondongkan tubuh untuk menciumnya dengan lembut. Sangat baik sehingga aku punya proposal untuk membuat kemitraan kita lebih resmi. Sebelum Cahaya bisa memproses apa yang terjadi, Bima berlutut mengeluarkan kotak beludru kecil dari sakunya. Cahaya Wijaya, kamu menculik anjingku dan hatiku pada hari yang sama. Akan menjadi kehormatan terbesar dalam hidupku jika kamu bersedia menjadi istriku. Air mata mengaburkan pandangannya saat dia mengamati cincin itu. Sebuah perhiasan emas putih yang halus dengan berlian kecil dikelilingi oleh zamrud kecil, yang mengingatkannya pada warna matanya. Ya, jawabnya singkat. Kata-kata tercekat di tenggorokannya oleh emosi. Saat Bima memasangkan cincin itu di jarinya, 2 mochi yang identik muncul berlari dari belakang panggung, masing-masing dengan pita kecil yang serasi dengan warna koleksi.
Kejutan yang diatur oleh tim, yang tahu betapa pentingnya kedua mochi itu dalam menyatukan pasangan tersebut.